Hai everyone, menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra. Hari ini saya ingin membahas tentang expensive love, cinta yang mahal, terutama kita belajar daripada kasih Kristus kepada orang-orang berdosa. Kemudian kita akan menjadi ya Kristus-Kristus yang ada di atas muka bumi untuk mengasihi orang-orang yang terhilang dan membawa mereka untuk menikmati surga bersama-sama dengan kita. Nah, cinta itu buta, tetapi pernikahan menyembuhkan penglihatannya, memelekkan mata yang buta itu. Keputusan untuk mengasihi adalah hal yang termudah dan juga yang tersulit dilakukan. Apa yang saya katakan termudah, sebab kalau kita sedang jatuh cinta, kalau kita sedang berada di dekat ataupun di samping orang yang kita kasihi, ya, maka hal itu adalah hal yang menyenangkan. Tidak ada satupun hal yang menyenangkan itu kita merasa keberatan ataupun kesulitan. Selalu merasa kita ini ringan dan kita senang sekali melakukannya. Nah, Anda tahu juga perasaannya, bukan? Anda pernah jatuh cinta, tentunya. Ya, kehidupan Anda akan semakin berbunga-bunga dan juga bersemangat karena orang yang Anda kasih itu ada di dalam kehidupan Anda, menyambut apa yang saudara berikan. Ya, nah itu dari pihak mudah. Tetapi ada juga, boleh saya katakan bahwa cinta itu merupakan sesuatu yang sulit juga. Dikarenakan kasih ataupun cinta itu tidak pernah datang dengan harga yang murah. Mana ada kasih murahan, mana ada cinta picisan. Pesta pernikahan sudah cukup mahal saat-saat ini, ya, tetapi dibandingkan dengan harga yang harus dibayar dalam sebuah perjalanan pernikahan, ya, harga pesta pernikahan itu tidak ada sebanding dengan ya journey di mana saudara mengarungi kehidupan bersama dengan orang yang saudara kasihi. Ya. Nah, setiap daripada kita, pasangan yang sudah menikah, masih harus membayarnya, ya entah itu puluhan tahun, saudara sudah menikah bersama-sama. Tapi yang jelas adalah tidak pernah lunas. Ya, tidak pernah lunas. Ada yang membayarnya dengan sukacita dan mendapatkan keuntungan ya besar. Bagi saudara yang selalu berpikiran akan uang dan di tangan saudara selalu kalkulator, maka saya yakin percaya saudara akan untung besar kalau saudara mau membayar ya kasih itu terhadap pasangan hidup saudara. Tetapi saya jumpai juga ada beberapa yang membayarnya dengan tangisan dan penderitaan. Yang terakhir ini saya inginkan Anda untuk tidak mengalaminya. Ya, kita mesti belajar bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Dan saya yakin percaya masih ada masa depan yang penuh pengharapan di dalam kehidupan Anda. Nah begini saudara, Anda tidak bisa membeli kasih. Anda tidak bisa membayar, Anda tidak bisa membeli cinta itu. Tetapi Anda harus membayar harga untuk memelihara sebuah hubungan. Saya ulangi lagi karena ini cukup penting. Anda tidak dapat membeli kasih, tetapi Anda harus membayar harga untuk memelihara sebuah hubungan. Saya ambil saja dari Yohanes 15 ayat 13, dikatakan begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu kasih Kristus. Dia memberikan nyawanya untuk memelihara hubungan ya, antara saudara dengan dia. Nah, Anda harus memilih untuk komit, tetap setia, tetap melayani, tetap mengampuni, dan juga terus mengasihi melalui masa-masa sulit maupun senang. Masih ingat saudara, janji kudus saudara di hadapan pendeta, di hadapan para undangan, dan juga di hadapan Tuhan. Ya. Keadaan sakit, keadaan sehat, keadaan miskin, keadaan kaya, ya, keadaan senang maupun keadaan sulit, saudara tetap harus ada di samping orang yang saudara kasih. Ya. Nah, pernikahan menciptakan satu ikatan kesatuan yang melebihi daripada kekuatan seorang diri. Oleh karena itu, kalian yang masih single, ya, Anda harus lakukan ya, penyelidikan. Google first ya, terhadap calon pasangan hidup Anda. Sebab kebanyakan daripada kita ya profesional dalam pacaran, tetapi benar-benar
bukanlah harta pernikahan. They are not marriage material. Ya, belum siap. Kalau diajak menikah itu sebelumnya belum siap. Secara mental belum siap. Mungkin usianya sudah cukup matang, tapi jiwanya masih seperti anak kecil. Ya, kebanyakan daripada kita mencari cinta, tetapi ketemunya hanyalah nafsu birahi. Ya. Karena hormon ini. Nah, fokuskan mata Anda ke gambaran yang lebih besar. Misalnya kalau saudara sedang pacaran, cek benar-benar karakter daripada kekasih Anda. Integritas daripada mereka. Yang terutama juga iman maupun kesetiaan daripada orang yang saudara mau masukkan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara sudah cek semuanya itu, ya maka Anda akan memiliki peluang lebih baik untuk menemukan pasangan Anda yang Anda idam-idamkan ya dalam hidup ini. Tetapi yang jelas adalah begini, lebih baik saudara single daripada menikah dalam neraka. Ambil waktu dalam perkenalan dan pendekatan. Istilah kerennya PDKT. Ya, ambil nafas normal, speednya jangan terlalu cepat, saudara. Ya, jadi jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan bawa juga otak kita, pikiran jernih kita, sound mind kita ke dalam setiap hubungan yang dibangun. Ya, cinta itu adalah satu keputusan yang tidak ada alasannya. Mengapa? Andai kata Anda menjelaskan kepada saya, mengapa Anda mengasihi si A? Kemudian Anda menjawab ini, aku mengasihi si A karena titik-titik-titik. Berarti itu bukan cinta, saudara. Ya, itu masih istilah saya adalah keterpesonaan saudara terhadap sesuatu. Nah, perhatikan dengan seksama akan ketulusan senyuman orang yang Anda kasih melebihi daripada perawakan yang cantik ataupun yang tampan itu. Mohon jangan terjebak ya, dengan racun cinta ini. Karena mahal sekali Anda membayarnya dalam pernikahan. Saya inginkan pernikahan saudara bahagia semuanya. Karena terlalu sering ya, saya menerima keluhan, tangisan, dan penderitaan dari pasangan-pasangan yang mengalami pernikahan yang kurang bahagia. Tetaplah indah, ya, para sobat, dan untuk para single yang hari ini mendengarkan siaran ini ataupun membaca tulisan saya harapkan Anda untuk tetap berhati-hati di dalam memilih pasangan. Tanya Tuhan yang jelas, ya. Tuhan memberkati saudara. Kalau devotional ini memberkati saudara, maka biarlah saudara bisa like, share, maupun subscribe dari YouTube channel saya. Thank you so much. God bless.